Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kesehatan dan umur panjang kepada kita untuk dapat berjumpa atau dapat menyambung rasa, menyambung asa kepada kita semua, walaupun situasinya dan kondisinya dalam bentuk seperti ini. Maksudnya kita berada dalam bentuk hubungan-hubungan yang dibatasi oleh layar kaca masing-masing seperti ini. Tentunya ini tidak menjadi penghalang tetap kita semangat untuk melanjutkan harapan kita, melanjutkan kegiatan kita sebagai seorang santri atau sebagai seorang penuntut ilmu. Saya ingin mengatakan pada kesempatan hari ini bahwa kita sebentar lagi mungkin akan berjumpa. Kalaupun misalnya kita tidak berjumpa, minimal kita jangan sampai putus hubungan atau jangan sampai kita kandas, jangan sampai kita loyo dalam mengejar cita-cita kita. Kelas 11 adalah kelas yang masih berada di tengah jalan. Berarti masih ada lagi masa-masa di mana kalian harus naik ke puncak SMA, yaitu kelas 12. Makanya saya ingin katakan bahwa perjalanan kita masih panjang. Kalaupun yang sudah kelas 12, mereka juga sebenarnya masih panjang karena mau melanjutkan cita-cita mereka, harapan mereka untuk menyambung studi di perkuliahan masing-masing. Nah, santri-santriku yang saya banggakan dan saya rindukan, pada kesempatan hari ini saya tidak mau membahas materi secara gamblang, tapi mungkin saya akan membicarakannya saja sekelumit tentang materi-materi yang akan kita hadapi di kelas 11. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian sudah menjadi manusia baru. Ya, manusia baru. Maksudnya kalian sudah bisa mengukir prestasi sehingga mampu naik ke kelas 11 dan mungkin kalian sekarang sudah bisa dikatakan menjadi manusia baru karena manusia-manusia yang ditempa ya di bawah cobaan, di bawah tantangan pandemik seperti ini. Terus terang antum dan ustaznya ya dengan saya, ustaz-ustaznya dan santri-santrinya atau sekolah-sekolah yang lain bahkan seluruh dunia mungkin tidak pernah mengalami hal yang seperti ini, mengalami tantangan yang seperti ini. Ya, ini pandemik penularannya begitu hiperinfeksi. Ya, penularan tingkat tinggi. Bukan hanya yang merasakan bukan hanya negeri kita, bukan hanya sekolah kita, tapi ini juga dirasakan oleh semua. Maka saya katakan ini adalah tantangan yang besar yang belum pernah kita bayangkan ada tantangan seperti ini sebelumnya. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menguasai jagat raya ini. Ya, dialah yang menciptakan dan mengatur ya perjalanan alam ini, perjalanan hidup manusia dan seluruh makhluk-makhluk di dunia ini dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santriku yang saya rindukan dan saya banggakan, tentunya ini pertemuan perdana maksudnya. Pertemuan perdana di kelas 11. Tentunya banyak kesan dong yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran seperti ini.
Mungkin sebelumnya kita banyak belajar lewat online, banyak hubungan lewat online, mungkin hanya sekitar 50%, 40% dalam hidup kita. Tetapi sekarang kita mungkin beraktivitas hampir dikatakan 100% lewat jaringan. Karena adanya cobaan dan tantangan seperti ini. Ya, semua efek dari wabah, efek dari cobaan, efek dari tantangan seperti ini mengharuskan kita hidup penuh dengan aturan. Ya, penuh dengan langkah-langkah. Sepertinya teks prosedur ini kita akan amalkan lewat ya proses-proses kehidupan yang dibayang-bayangi oleh tantangan pandemik ini. Mungkin nanti kalian akan memberikan kesan-kesan yang mengilustrasikan teks prosedur di dalam menjalani kehidupan di masa-masa pandemik. Saya ingin katakan kepada kalian bahwa tetaplah bersemangat. Ya, tetaplah bersemangat untuk bisa menyambung tali silaturahim. Tetaplah bersemangat untuk bisa menyambung asa, menyambung rasa, bahkan menyambung rindu. Fasilitas-fasilitas yang kita hadapi atau ruang-ruang yang kita hadapi seperti ini, menurut saya ini adalah menyambung kabel-kabel rindu yang tadinya kendor, yang tadinya sudah mulai menjauh kabel itu, dan kita sambung lagi kabel-kabel rindu kita lewat pembelajaran-pembelajaran online seperti ini. Jadi ambillah hikmah yang indah ya di balik tantangan-tantangan dan cobaan ini. Ya, mungkin hikmahnya adalah kita mungkin diusahakan untuk bisa akrab lagi dengan kehidupan yang natural, kehidupan yang alami, ya kehidupan yang tidak terlalu banyak gaya macam-macam, sehingga kita akan memanfaatkan ini semua dengan gaya yang penuh dengan aturan-aturan kesehatan. Semua itu adalah untuk mengatur kelangsungan dan kesehatan hidup kita masing-masing. Ananda santri yang saya banggakan dan saya rindukan, kita sebelumnya pernah bertemu. Tentu kalian mesti kenal saya. Di KTP saya Musta'ani Parmula, di TKP atau di keseharian saya biasa dipanggil Musafir Kelana. Dan kita mungkin pernah berjumpa, bukan mungkin, ya kita pernah berjumpa sebelumnya di kelas 9, karena yang lalu saya tidak pernah mengajar kelas 10. Ya, dan kita mengakhiri pertemuan kita di kelas 9 itu di arena pergulatan hidup kita sebagai santri, yaitu di Mukhoyam Tarbawi. Ya, disitulah kita berpisah sehingga antum menjalani kelas 10. Saya tidak pernah ke sana di kelas 10, tidak pernah ada jam mengajar di sana. Jadi di kelas 11 kita bertemu kembali. Baik, materi kita adalah teks prosedur. Saya ingin menyampaikan bahwa materi-materi di kelas 11 itu materi-materi yang luar biasa. Ya, materi-materi yang banyak prakteknya. Setelah teks prosedur ini kalian akan disuguhi dengan pembelajaran bagaimana menyusun proposal, bagaimana menyusun karya ilmiah, ya bagaimana menyusun cerpen, bahkan ada resensi nanti. Nah, itu yang akan kalian hadapi di kelas 11. Nah, sekarang teks prosedur. Teks prosedur palingan kalau melalui slide-slide yang saya berikan ini, ya kalian akan saya suguhi dengan materi-materi yang singkat dan sederhana. Singkat dan sederhana. Ini ya ya baik. Nah, di sini saya berikan kata-kata mutiara. Zaman terus berubah dan kemenangan hanya milik mereka yang mau beradaptasi dengan zaman baru. Ya, kayaknya kena seperti sekarang ini, new normal atau new albina.
beradaptasilah, kalian akan menang. Ya, baiklah, materi-materi kita ini seperti ini modelnya. Pengertian teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Ya, model-model teks prosedur yang kita jumpai banyak di surat kabar itu banyak. Ya, di internet ada resep, ada kiat, ada trik, ada cara jitu, ada tips. Ya, saya mau berbicara resep ini karena kayaknya enak ini menyinggung tentang makanan. Ya, di sini isi teks prosedur silahkan dibaca dengan gamblang. Saya hanya menyinggung sedikit saja bahwa teks prosedur itu ya kalau mengenai makanan tujuannya adalah untuk membuat enak makanan itu, membuat gurih makanan itu, dan kemudian cepat dalam pembuatannya. Ya, itu resep. Nah, seperti itu juga kalau kita menyusun yang lainnya. Nih, kita menyusun yang lainnya, mungkin petunjuk penggunaan peralatan elektronik supaya tidak cepat rusak, supaya tidak membahayakan. Nah, itu semua. Itu semua yang kalian akan hadapi. Itu salah satu contoh saja. Nah, mungkin kalian baca-baca saja ini. Nah, di sini ada yang menggoda ini. Saya menyuguhkan tentang nasi goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak, nikmat, dan gurih ya. Ya, silahkan antum baca-baca. Ini tentu kalau tentang resep itu kita akan susun melalui bahan-bahan makanannya, kemudian ada alat-alat, dan yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat makanan tersebut supaya enak, nikmat, dan gurih. Jadi saya kira itu silahkan antum baca-baca saja sendiri, dicermati. Ya, itu materi yang singkat dan sederhana, dan tentunya pertemuan kita ini jangan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi lebih akrab dan lebih dekat lagi di situasi dan kondisi yang lebih baik lagi dari sekarang. Saya akhiri pertemuan ini dengan kata-kata yang agak unik sedikit. Kata Angkatan Udara, terima kasih yang setinggi-tingginya. Kata Angkatan Darat, terima kasih yang seluas-luasnya. Kata Angkatan Laut, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kata Angkatan Kepolisian, terima kasih yang selengkap-lengkapnya atas perhatian kalian pada materi yang singkat dan sederhana ini. Dan saya akhiri dengan pantun-pantunan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat. Saya menanti antum di sini, di kampus tercinta kita Al-Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.